Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita, belajar ilmu sorof atau bahasa Arab dasar untuk pemula. Sekarang kita masuk dalam pembahasan isim fa'il dan isim maf'ul. Apa itu isim fa'il dan apa itu isim maf'ul? Isim fa'il adalah ismun mustaqun yadullu ala man qoma bil fi'li, yang artinya isim fa'il adalah kata benda yang terbuat dari kata kerja yang menunjukkan pada orang yang melakukan pekerjaan atau subjek. Kata kerja di sini maksudnya kata kerja yang terbuat atau yang terbentuk dari fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kata benda yang terbuat dari kata kerja fi'il madhi artinya berkesinambungan dengan fi'il madhi. Nasoro misalkan kata kerjanya sudah menolong, yang suruh akan menolong atau sedang menolong, berarti isim fa'ilnya nasoro itu maknanya subjek, yaitu penolong atau orang yang menolong. Ini maksudnya isim fa'il. Isim fa'il dalam bahasa Arab itu memiliki dua bentuk. Yang pertama isim fa'il sulasi. Sulasi itu artinya 3 huruf. Yang kedua ghairu sulasi, maksudnya selain yang 3 huruf. Jadi kalau hurufnya cuma 3 berarti itu kategorinya sulasi. Kalau yang lebih dari 3, walaupun dari sulasi mazid, itu sudah termasuk golongan ghairu sulasi, maksudnya lebih dari 3 huruf. Di pembagian fi'il isim fa'il itu hanya 2, isim fa'il yang 3 huruf dan yang lebih dari 3 huruf atau ghairu sulasi. Untuk isim fa'il yang sulasi yang 3 huruf ini mengikuti wazan fa'ilun. Fa'ilun semuanya mengikuti wazan fa'ilun. Kalau di kitab Amsilatut Tasrifiyah itu yang sulasi berada pada bab 1 sampai bab 6. Itu semuanya isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun. Kenapa fa'ilun? Karena 3 huruf. Jadi intinya isim fa'il yang berasal dari 3 huruf, 3 huruf itu dilihat dari fi'il madhi. Maka ketika ditanya isim fa'ilnya apa, berarti memiliki wazan fa'ilun. Cara membuatnya ialah dengan mengambil fi'il madhi lalu menambahkan huruf alif setelah fa'il. Kemudian ain fi'ilnya dibaca kasroh. Misal nasoro. Nasoro itu fa fi'ilnya nun. Setelah fa fi'il atau setelah nun ini ditambahi alif menjadi na. Nah kemudian ain fi'ilnya ini dibaca kasroh. Nasoro menjadi nasirun. Ini isim fa'il. Nasoro menjadi nasirun. Fa fi'ilnya nun, setelah fa fi'il ditambahi alif, kemudian ain fi'ilnya yaitu son diharokati kasroh. Nasoro berarti isim fa'ilnya nasirun. Doroba isim fa'ilnya doribun. Yasaro berarti isim fa'ilnya yasirun. Ya bisa dimengerti ya. Nah ini contohnya nasoro menjadi nasirun. Nah wazan fa'ilun ini menjadi isim fa'il untuk
fiil yang berasal dari 3 huruf atau sulasi. Terus bagaimana yang ghairu sulasi? Ghairu sulasi ini dibuat atau cara membuatnya untuk isim fa'il yang berasal dari fiil ghairu sulasi yang lebih dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf ataupun berapa huruf, maka cara membuatnya diambil dari fiil mudhari, kemudian bagian depan atau huruf awalnya di awalnya ditambahkan huruf mim berharokat dhammah, kemudian huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Contoh fa'ala, fa'ala ini ainnya double berarti 4 huruf, berarti masuk kategori ghairu sulasi. Fi'il mudhari'nya fa'ala itu adalah yufa'ilu. Cara membuat isim fa'ilnya untuk ghairu sulasi ini adalah di awalnya ditambah huruf mim berharokat dhammah dan huruf sebelum akhir ini diharokati kasroh. Fi'il mudhari'nya fa'ala adalah yufa'ilu, maka isim fa'ilnya adalah mufa'ilun. Nah, yufa'ilu menjadi mufa'ilun. Jadi dari fi'il mudhari, huruf mudhari'nya dibuang atau diganti menjadi mim yang berharokat dhammah, kemudian huruf akhir sebelum huruf akhir ini diharokati kasroh. Tafa'ala, fi'il mudhari'nya yatafa'alu, berarti isim fa'ilnya yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu, berarti isim fa'ilnya mutafa'alu. Semua fi'il yang ghairu sulasi yang lebih dari 3 huruf pasti bentuk isim fa'ilnya seperti ini. Diambil dari fi'il mudhari, kemudian huruf mudhari'ahnya diganti menjadi mim, huruf mimnya diharokati dhammah, kemudian huruf sebelum akhirnya diharokati kasroh. Jadi dari fi'il mudhari dulu, kemudian huruf mudhari'ahnya diganti mim dhammah dan huruf sebelum akhir diharokati kasroh. Mufa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Ini isim fa'il yang ghairu sulasi. Cara pembuatannya seperti ini. Untuk lebih tahu tentang huruf mudhari'ah bisa dilihat di video yang sebelumnya. Catatan, contoh di atas, maksudnya contoh isim fa'il di atas ini untuk menunjukkan gender laki-laki. Jika untuk menunjukkan gender perempuan, maka ditandai dengan tak marbutoh atau tak bulat di akhir lafaz. Mufa'ilun berarti ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan berarti mufa'ilatun ditambahi tak marbutoh atau tak bulat. Mutafa'ilun laki-laki ketika perempuan, mutafa'ilatun. Mutafa'ilun perempuan ketika laki-laki ketika perempuan, mutafa'ilatun. Jadi perbedaan antara yang laki-laki dan yang perempuan, antara mudzakkar dan muannas itu dibedakan dengan tak marbutoh atau tak bulat di akhirnya setelah lam ini. Oke. Selanjutnya adalah isim maf'ul. Isim maf'ul itu adalah ismun mustaqun yadullu 'alal ladzi waqa'a 'alaihi al-fi'lu. Artinya kata benda yang terbuat dari kata kerja yang menunjukkan kepada objek yang terkena dampak dari sebuah perbuatan. Atau simpelnya isim maf'ul itu objek. Kalau isim fa'il itu subjek, kalau isim maf'ul adalah objek dari pekerjaan tersebut. Nasirun tadi maknanya atau artinya orang yang menolong. Kalau isim maf'ul berarti artinya orang yang ditolong, objek dari pertolongan tersebut. Isim maf'ul juga sama, memiliki 2 bentuk, ada yang sulasi, ada yang ghairu sulasi. Isim maf'ul yang sulasi yang 3 huruf ini mengikuti wazan
maf'ulun, nasoro yansurun, yansurun maaf, nasoro mansurun, doroba madrubun. Selalu mengikuti wazan maf'ulun untuk fi'il yang 3 huruf. Contohnya ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi ini berarti isim maf'ul dari fi'il yang 3 huruf. Terus untuk isim maf'ul yang ghairu sulasi, isim maf'ul yang lebih dari 3 huruf, cara pembuatannya adalah pertama dengan membuat fi'il mudhari'nya terlebih dahulu. Setelah itu mengganti huruf mudhari'ah dengan huruf mim berharokat dhammah. Langkah yang ketiga, huruf sebelum akhir dibaca fathah. Jadi caranya sama untuk pembuatan isim maf'ul ghairu sulasi ini, sama caranya dengan pembuatan isim fa'il. Artinya baik isim fa'il ataupun isim maf'ul ini pertama diambil dari fi'il mudhari', kemudian huruf mudhari'ahnya diganti menggunakan mim yang berharokat dhammah. Hanya perbedaannya, kalau isim fa'il itu huruf sebelum akhir diharokati kasroh, kalau isim maf'ul huruf sebelum akhir diharokati fathah atau dibaca fathah. Contohnya sama dengan contoh tadi isim fa'il, fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu adalah fi'il mudhari' dari fi'il madi fa'ala. Yufa'ilu huruf ya atau huruf mudhari'ah yufa'ilu ini diganti menggunakan mim yang berharokat dhammah. Kemudian huruf ain, huruf sebelum akhir kan ain, huruf sebelum akhirnya diharokati fathah. Berarti isim maf'ulnya fa'ala yufa'ilu berarti mufa'alun. Tafa'ala yatafa'alu isim maf'ulnya mutafa'alun. Tafa'ala yatafa'alu isim maf'ulnya mutafa'alun. Jadi sama persis, hanya perbedaannya kalau isim fa'il huruf sebelum akhir diharokati kasroh, kalau isim maf'ul diharokati fathah. Ini untuk cara pembuatannya. Kemudian untuk teman-teman yang pengen lebih banyak menyimpan kosakata atau mengetahui tentang perubahan-perubahan atau untuk belajar, nanti silakan teman-teman lihat di kitab Amsilatul Tasrif, dibuka perubahannya bagaimana. Oke, jadi video sekarang sampai di sini. Kita lanjut besok akan membahas soal fi'il amar dan fi'il nahi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya bahwa isim fa'il kalau yang sulasi itu mengikuti wazan fa'il, kalau yang ghairu sulasi itu mufa'ilun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.